Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, Malaysia. Wow, Bismillah. kolak kah? Gila ya, gila betul nih, gila betul Malaysia. Ya, saya mau tanya lagi, tolong dijawab dengan betul. Betulkah makanan sebanyak itu, seenak itu, betul-betul free? Betul-betul percuma? Nikmat mana lagi yang kau dustakan rakyat Malaysia? Bahkan kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh kalian warga Malaysia, tapi juga dirasakan oleh warga asing yang datang ke situ, ya, warga asing yang tinggal di situ, yang kerja di situ, yang berlibur ke situ, semuanya menikmati kenikmatan yang ada di Malaysia itu. Ini yang namanya berkah Ramadan yang sesungguhnya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Islam, tapi juga dinikmati oleh warga non-Islam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membuat konten lanjutan dari konten yang kemarin. Masih ingat apa kemarin? Saya itu kemarin membuat konten yang topiknya adalah Ramadan di Malaysia itu menjadi perhatian dunia. Wow. Luar biasa sekali, luar biasa. Ya saya sih setuju saja, saya memaklumi kalau Ramadan di Malaysia itu menjadi perhatian dunia. Karena Ramadan di sana itu tidak hanya dirayakan atau tidak hanya dinikmati ya oleh warganya sendiri, tetapi warga asing ikut berbondong-bondong ke sana hanya untuk sekedar merasakan bagaimana keseruan Ramadan di Malaysia itu, terutama ketika berbuka puasa, saudara. Kemarin sudah kita tengok beberapa video ya tentang iftar atau berbuka puasa di Malaysia tuh ya, di Dataran Merdeka. Wow, amazing ya. Saya masih kurang nonton video itu, makanya saya lanjutkan kali ini ya. Saya lanjutkan sekarang. Kita tengok lebih banyak lagi video-video berbuka puasa di Malaysia yang sangat istimewa itu. Saya sangat memaklumi kalau Ramadan di Malaysia itu menjadi perhatian dunia karena selain makanannya sedap-sedap ya, takjil gratisnya juga sedap-sedap, kemudian keramahan atau adab warga lokal yang sangat welcome dengan warga asing. Di samping itu juga menyajikan keestetikan ya, pemandangan yang ada di sana, tempat berbuka puasa di sana. Salah satu contohnya yang di Dataran Merdeka itu ya, mereka berbuka puasa di atas hamparan rumput yang begitu bagus hijau, kemudian di sekelilingnya itu bangunan-bangunan yang sangat estetik, yang sangat indah, sangat bagus. Saya tuh speechless kalau tengok video-video orang tuh yang begitu estetik ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara tepat ya, mending kita tonton saja dulu videonya. Nanti Anda coba pikir-pikir sendiri apa yang saya maksud ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton videonya bersama-sama ya. Buka puasa gratis terbesar di Malaysia, terbesar. Wow. Ini di jalan raya ya mereka makan ya. Ini orang asing. Ini orang asing semua yang jadi pengurus. Wow. Wow, bangunan di sana tuh memang betul-betul estetik ya. Klasik tapi modern ya. Klasik tapi modern. Wow. Rapi betul tuh, penuh ya jalan raya di sana ya. Masya Allah ya Allah ya Rabbi. Lanjut. Assalamualaikum. We are going to iftar in Malaysia. Ini orang Cina ke? It's her first time. Yes, this is the first time. Yay. Yalla. Yelah. Ini orang Cina kah? Oh ini buka puasa di masjid ya.
Makan kurma. We got porridge and water. Bismillah. Kolak kah? Kolak bukan? Atau bubur? Itadakimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya dia bukan muslim ya, mereka bukan muslim ya. Sepertinya. どうですか？ おかゆみたい。 Oh, orang Jepang. みんなご飯食べたらすぐにお祈りに行っちゃった。たくさん食べるんじゃなくて、ちょっと食べてもう終わり。今日一日何も食べてなかったのにびっくり。イスラム教徒の人たちは我慢強いと思います。思います。私だったら今でももぐもぐ食べたいです。まだお腹すくよね。 A few moments later. Still hungry ね。 So we gonna Masih eat lapar katanya. 美味しそう。 Oh, cendol. Bismillah. いただきます。 Ini Jepang Islam ya, muslim いた ya. だきます。 うまいうまい。美味しい。 Berliur saya menontonnya di tengah hari. Oke, lanjut. Okay, so today I got invited for iftar by this group again. They took me to this place with a beautiful view on Masjid Cristal. But first, Ini masjid we had mana to nih? get some food. So we went to an iftar market with so much food to choose from. And the people at this market were so kind to me. I really felt like a local here. Yes. After getting our food, taking some pictures, and making a cute little friend, it was time to break our fast together. After this feast, we went over to Masjid Cristal on the other side of the river and prayed Tarawih there. And afterwards, there was even more food. Ya, di sana tuh habis tarawih ada makanan lagi, moreh namanya. Okay, so today I got invited. Sangat estetik. Masya Allah. Ini malah modelnya. Nah, ini nih. Masya Allah. Jadi vibe-nya itu mewah, estetik, indah, nampak mahal begitu ya. Nampak mahal sekali. Yang bikin tambah mahal itu adalah gedung-gedung di sekitarnya tuh, bangunan-bangunan tuh yang nampak klasik tapi estetik. Kemudian di belakangnya lagi ada bangunan modern ya, gedung-gedung tinggi itu ya. Kemudian dimanjakan dengan rumput-rumput yang hijau yang sangat rapi di sana. Kemudian ditambah lagi orang-orang di sana tuh juga duduknya rapi ya, tidak kesana kesini. Jadi pilihannya itu sangat estetik. Jadi ini yang saya maksud ya. Buka puasa di Malaysia di Dataran Merdeka itu tidak hanya sekedar soal makanan yang sedap ya, tetapi disuguhkan pemandangan yang sangat estetik. Itu yang bikin iftar atau Ramadan di Malaysia, berbuka puasa di Malaysia itu lain daripada yang lain gitu. Oke, punya keunikan sendiri. Makanya orang-orang asing itu pada berbondong-bondong datang ke Malaysia untuk mengambil momen seperti ini setahun sekali. First time iftar Dataran Merdeka. ดูกรุ๊ปมาเลเซียอัสสลามุอะลัยกุมนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดปอ Nampaknya orang Thailand nih. ดารันเมอร์เดกาณกรุงกัวลาลัมโปร์ประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนรอมฎอนทุกคนจะมาเป็นครอบครัวคู่รักหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนๆเหมือนกลุ่มเราปูเสือกินอาหารกันที่ลานบริเวณหน้าจัตุรัสเมอร์เดกาไปค่ะไปชมบรรยากาศกัน เป็นเห็ดไก่ย่างถ้าเป็นปลาดุกส้มตำนะคะ มาเริ่มกันเลย Oh, berliur saya saudara. Tuh bangunannya tuh estetik banget. Tuh มีที่หลบฝนไหม lightingnya, lampu-lampunya menambah indah. Oh, ini hujan. Tapi bersih saudara, bersih meskipun hujan tiba-tiba sampahnya tuh nggak ditinggalkan sama orang-orang, sama pengunjung. Ya. Ya, begitulah kalau kawasan udah bersih, maka orang asing pun juga akan menjaga kebersihan. Lain lagi kalau seandainya di sana itu banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh warga lokal, maka warga asing pun juga akan tidak peduli, ya akan membuang sampah sembarangan juga di sana kan, karena memang tempatnya udah kotor ya udah gitu.
Jadi karena orang lokal, orang Malaysia itu jaga kebersihan, maka orang asing pun juga segan untuk membuang sampah sembarangan ya. Good mentality ya. Ini yang patut ya dicontoh oleh orang Indonesia. Ini adalah adab yang simple untuk dicontoh ya, soal membuang sampah pada tempatnya. Ini paling simple, paling mudah untuk dicontoh. Tapi kenapa sulit untuk dipraktekkan? Lanjut. Hai guys, sekarang ini aku lagi ada di Bazar Stadion Merdeka 188. Ini orang Indonesia ya. Nah, banyak bazar juga di sini. Kita lihat ada makanan menarik apa yang dijual di bazar ini ya. Nanti kita berbuka di dalam stadion. Bazarnya pun juga rapi, bersih di Malaysia tuh. Ini dataran Merdeka di stadionnya. Makanannya udah kita beli. Sekarang Dataran Merdeka dengan stadion tuh beda kan? kira-kira 15 menit lagi aku udah beli aku udah beli makanan. Sendiri pun jadi nih abang nih ya. Dia hanya ingin menikmati momen-momen berbuka puasa di sana. Sendiri pun jadi. Oh, ada temennya. Nampak macam ada yang ngasih Oke guys, jajan. buka puasanya udah selesai. So next kita mau buka Tuh puasa di di belakang mana tuh. lagi? Kalian ada saran? Wah, Silakan itu kasih gedungnya tahu tuh, di bangunannya komen tuh ya. bagus Dah. banget ya. Hai guys, sekarang Oke. This is what Iftar at Putra Mosque looks like. I get a lot of Ini questions orang mana nih? asking me Orang about how Afrika Iftar kah? works, so I decided to make a video about it. I recommend arriving at around 6 p.m. because if you come later, it gets very crowded. which Ini di can be mana ya? stimulating. It's also harder to find a Grab past 6 p.m. because of traffic. If you miss the free food, just Oh, in case Masjid you do, Putrajaya. there's food sold outside, rice, fruits, drinks, and a bunch of other things. So Ya, at this nampaknya time, as you Putrajaya. can see, there aren't many people yet, so you're comfortable to pray a sunnah prayer and choose where you want to sit much more comfortably. They start serving food at around 6:20 p.m. There are 4 different queues, so the line usually moves quickly, so don't worry, you won't have to stand for long. There's also a separate queue for people with children, older Waduh, people. itu gratis kan? Tapi makanannya sesedap itu. Ini gratis kan? Free kan? Tapi makanannya ya mewah lah, katakanlah mewah. Sedapnya. But food is usually still available. Of course, it depends on the day. Some days are busier than others, like weekends, for example. The sunset here is always Pemandangannya beautiful, bagus so I like to banget show the tuh. place Ya where you Allah can ya face Rabbi, it. And Masya here's the Allah, reason. Malaysia. At 7:30 p.m. it was time for iftar. The lady next to me actually shared some of her food with me, which was so kind. A small tip is to bring wet wipes or your own cutlery because the line to wash your hands is so long, and sometimes you end up missing your prayers, and also sometimes there's no soap. So just save yourself the energy and bring your own wet wipes. I also recommend you to bring your own prayer clothes because these ones usually run out very quickly. Maghrib prayer starts about 20 minutes after the adhan, so usually you have time to eat. If you prefer a quieter prayer area or you just get overstimulated easily, take the stairs or the lifts to the first floor, and yeah, it's less crowded and much calmer. Bagus ya, ini masjidnya ya, luas sangat. Downstairs and just enjoy the view, have a drink before going back home. This Oke. Biasanya aku buka puasa itu biasa-biasa aja. Tapi setelah 3 tahun tinggal di Malaysia, untuk pertama kalinya aku nyobain buka puasa di Masjid TNB Bangsar. Akses ke masjid ini mudah banget. Kalian bisa turun di LRT Abdullah Hukum dan lanjut jalan sekitar 5 menit aja udah sampai. Masjid ini secara resmi dikenal sebagai Kompleks Balai Islam An-Nur TNB dan diresmikan pada 16 Januari 2020. Selama Ramadan, masjid ini bisa menampung hingga sekitar 4.000 jamaah saat buka puasa 4.000 bersama. jamaah. Dan selain menu berbuka, di sini juga disediakan menu untuk more. Aku sampai sana sekitar jam 6 sore dan lantai bawah. Ini gratis kan? Gratis kan makanannya kan? Itu udah ditata rapi sama petugas. Jadi aku cukup antri untuk ambil minum dan juga snack. Kita juga bisa lihat menunya di sini. Selain di indoor, kalian juga bisa duduk dan berbuka di area outdoor karena panitia masjid udah pasang tenda yang ada di samping bawah masjid. Terus biar nggak bosen sambil nunggu waktu berbuka, mereka juga ngadain kuis seputar Islam Macam yang kenduri bahagia saja. menarik. Antrian di sini juga tertib banget kok. Kemarin juga pas aku di sana, panitianya bakal ngasih tahu kalau sholat maghrib akan dimulai di jam 8 malam. Jadi kita punya waktu sekitar 30 menit buat makan karena nantinya area indoor ini akan digunakan untuk sholat. Kalian ada yang pernah buka puasa di sini juga? Share dong pengalaman kalian di komen. Setelah 3 tahun Gila ya, gila betul nih, gila betul Malaysia. Ya, saya mau tanya lagi nih, tolong dijawab dengan betul. Betulkah makanan sebanyak itu, seenak itu, betul-betul free? Betul-betul percuma? Ya, menu berbuka puasa
dan nanti juga ada moreh, makanan setelah tarawih. Makan sebanyak itu free ke? Betul ke? Ya, betul, ini free ya, gratis. Tapi walaupun makanan gratis, makanannya itu enak ya. Biasanya kalau makanan gratis, mindset kita tuh kan nampaknya kurang sedap gitu kan. Tetapi ya, makanan iftar dan morehnya itu gratis tapi sedap ya. Enak gitu, mewah. Makanya saya bilang kemarin, di Malaysia itu tidak perlu berbelanja ke bazar Ramadan, tidak perlu beli makanan. Kalau Anda malas melakukan itu, pergilah ke masjid-masjid di Malaysia tuh pasti ada di sana makanan berbuka puasa. Semua ya, apakah di masjid itu semua masjid merata di seluruh Malaysia itu selalu menyediakan makanan gratis? Ataukah masih ada masjid yang tidak melaksanakan berbuka puasa gratis ya. Dan apakah uangnya itu dari pemerintah atau kerajaan atau pure dari NGO? Nikmat mana lagi yang kau dustakan warga Malaysia? Kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh warga Malaysia, tetapi juga warga asing merasakan kenikmatan itu. Kenikmatan apalagi yang engkau dustakan? Masya Allah. Lanjut. Masya Allah, aku tak bisa tonton video seperti ini. Masya Allah. Indah sekali, estetik sekali. Tuh, bangunannya itu menambah keindahan, keestetikan pemandangan di sini. Bersih, meskipun orang itu ramai di sana, bersih, tetap bersih tempatnya. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, pemandangannya. Oh. Ini bangunan apa ya? Ini bangunan apa ya? Ini office ke apa ke macam itu saya tak tahu nih ya. Lanjut. Hari ini kita mau buka puasa di Jama Masjid. Kita udah beli Culture shock ya, ini culture Tapi shock. satu hal yang keren banget menurut aku tentang Malaysia tuh, untuk buka puasa terus sahur mereka nyediain makanan nasi, bener-bener nasi loh. Sahurnya pun Bukan yang disediakan, sekedar gratis juga. cemilan kayak gitu. Mereka izinin non muslim maupun muslim untuk makan bareng. Keren. Dari sore, dari jam 4 itu udah banyak banget yang bagi makanan, dan sekitar jam 5, jam 6 itu udah ada yang bagi nasi. Dan tadi aku dengar pengumumannya kalau katanya kerajaan itu membagikan nasi kayak 1.500 sampai 2.000 bungkus setiap harinya per masjid. Jadi kalian tahu apa? Mereka bilang jadi fokus aja ibadah, ngaji, sholat di bulan puasa, makanan disediain di masjid. Terharu, keren banget. Dan kalian tahu Disediakan apa guys, kita pemerintahnya. udah buka puasa, siap-siap sholat. Baru keluar dari masjid dikasih lagi nasi. Insyaallah Masih dapat lagi bawa biasa. berkat, dapat Padahal berkat. kita tuh udah bilang nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kasih, makasih ya gitu. Oh Pak ambil Nasinya lebih, saudara, makanannya lebih, tidak kekurangan di sana tuh. Tapi harus bawa dua makanan. Hari Ya, orang Indonesia kalau pergi ke Malaysia pasti sangat shock dengan budaya bulan puasa di Ramadan, terutama di berbuka puasa di sana tuh. Ya. Di Indonesia tuh tidak semua masjid mengadakan iftar gratis atau takjil gratis atau berbuka puasa, tidak semua. Ya, apalagi yang kampung-kampung ya. Tapi di Malaysia apakah semua masjid melakukan itu? Oleh pemerintahnya dikasih program berbuka puasa gratis sampai morehnya, sampai sahurnya. Apakah semua masjid di sana, termasuk masjid di kampung-kampung? Masya Allah, murah betul rezeki orang-orang Malaysia nih ya, berkah betul rezekinya. Nih si kakak tadi tuh sampai terharu ya, karena hal seperti ini tuh jarang di Indonesia. Jangankan dikasih, malah kita tuh berebut ya. Kalau ada yang gratis-gratis tuh pasti rakyat warga yang datang tuh pasti berebut. Apalagi mau dikasih oleh panitianya.
Makanya si kakak ini terharu ya, terharu karena emang agak lain ya Malaysia. Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, maka wajar kalau Ramadan di Malaysia itu menjadi perhatian dunia. Karena sekeren itu, saudara. Berbuka puasa gratis, more gratis, bahkan ada sahur gratis. Dan katanya setiap masjid di sana itu ada melakukan program seperti ini. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan rakyat Malaysia? Bahkan kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh kalian warga Malaysia, tapi juga dirasakan oleh warga asing yang datang ke situ, ya, warga asing yang tinggal di situ, yang kerja di situ, yang berlibur ke situ, semuanya menikmati kenikmatan yang ada di Malaysia itu. Ini betul-betul namanya berkah Ramadan, ya. Ini yang namanya berkah Ramadan yang sesungguhnya, yang mana kenikmatan di bulan puasa ini tidak hanya dinikmati oleh warga Islam, tapi juga dinikmati oleh warga non-Islam. Ya, seperti tadi video itu, ya. Dalam video itu juga yang dapat memakan makanan buka puasa, more, makanan gratis di sana tidak hanya warga lokal, tidak hanya warga muslim, tapi warga non-muslim pun juga boleh makan makanan gratis di situ. Ya, tanpa drama berebut, ya, malah antri, malah dikasih pula ketika pulang tadi itu. Tidak mau, dipaksakan sama si panitia, dibawa sajalah, ya. Ini pemandangan yang sangat langka kalau mau dilihat dari sudut pandang Indonesia, ya. Kalau di Malaysia itu sudah hal biasa, ya. Karena di Indonesia itu setiap ada hal-hal atau makanan-makanan gratis pasti berebut, ya. Ya, bersyukurlah Anda orang Malaysia tinggal negara yang menurut saya itu diberkahi. Ya, menurut saya itu sejahtera. Menurut saya pemerintahnya itu betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Bersyukurlah Anda. Dan doakan kami yang ada di Indonesia, semoga mendapatkan pemerintah atau presiden yang betul-betul bijaksana, yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyatnya di atas segala kepentingan mereka sendiri, ya, pejabat itu sendiri. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.